Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan dua ustadz, dua sahabat ya. Yang satunya itu Pak Kiai Haji Amin Zubaidi dan satunya itu Bapak Kiai Ahmad Mufti Mubarok, dan keduanya itu pengasuh pesantren. Mudah-mudahan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ustadz, ini saya mau ingin bincang-bincang, tapi bincang-bincangnya nyantai ini ya, nyantai. Jadi yang penting nanti insya Allah ada manfaatnya, ada hikmahnya. Amin. Nah, ini tentang amal kita itu kan kadang-kadang itu masih di dalam hati itu masih banyak penyakit hati. Penyakit hati ada ria, ada ujub, ada takabur, ada macam-macam. Itu bagaimana cara mengobati hati, misalkan dari kufur, misalkan tidak syukur dan sebagainya. Itu bagaimana cara supaya hati itu kok kalaupun penyakit ya tidak parah-parah banget gitu, gimana Pak? Dari Pak Ya, mohon Pak Ustadz Mufti silakan. Mubarok dulu, monggo silakan. Hati kita ini tidak pernah berhenti bergerak. Kalau nggak diisi dengan kebaikan, hati ini pun akan bergerak, tapi isinya ya Keburukan. sakar PDW kan itu. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhar itu, tidak ada orang yang bisa ikhlas kecuali orang yang zikir. Illa bidzikri, kecuali dengan zikir. Ya. Hanya orang ikhlas itu kata Imam Ghazali, wal mukhlisuna ala khotorin adim, dan orang yang ikhlas pun itu dalam keraguan-raguan, dalam kewaswasan, bahaya yang besar. Karena kadang orang sudah ibadah ya, pas waktu ibadahnya ikhlas, tapi selang 5 hari lagi, wah kok kepingin biar ada yang tahu ya. Iya. Akhirnya cerita lagi. Ya. Oh, saya itu pas itu ada angin itu, saya dengar pas saya itu salam itu sholat tahajud, Mas. Ya. Wah, ini akhirnya di hatinya yang waktu sholat tahajud nggak ada yang tahu dan dia ikhlas. Tapi kadang-kadang keikhlasan itu pun berbalik lagi, hatinya berbolak-balik sehingga hilang keikhlasan. Maka untuk kembali kepada ikhlas, hatinya harus disibukkan dengan sesuatu yang lain sehingga tidak terfikir hal-hal semacam itu. Artinya dengan zikir itu. Ya. Jadi itu ikhlasnya. Terus untuk Pak Kiai Amin Zubaidi gimana coba? Saya mohon pencerahannya tentang penyakit hati ini tadi. Monggo. Iya, saya muafik aja sama beliau. Udah cocok banget ini. Iya. Kadang-kadang orang itu ketika beramal ikhlas gitu kan, tapi memang ada godaan-godaan untuk menceritakan. Misalnya kadang-kadang kita pas ngobrol gitu ya, ngobrol sama kawan, nggak tanya tentang amalan kita, cuma kadang-kadang kita bilang, tadi malam tuh dingin banget ya. Oh iya. Pas jam sekian itu loh, Iya. pas saya wudhu, cerita. Iya. Pas saya ambil wudhu tuh, padahal biasanya nggak dingin aja. Iya. Memang harus di amalan kita itu ditahan sedemikian ya, mungkin. disembunyikan gitu ya. Disembunyikan, Jadi kalau kecuali amal-amal yang memang harus dinampakkan seperti ketika sholat kita jamaah gitu kan. Kalau yang lain sama kayak seperti itu ceritanya dulu Pak Mbah Kiai siapa sama Mbah Sahal itu kan. Itu kan karena sama-sama kiai tanya, wah, kowe iki rajin ngimami apa jenenge di santri ku ya. Oh iya, nek ora di santri ora ning ngono. Iya ngono, awalnya ngono, tapi mbasan wis lali ya ikhlas dhewe. Nah, itu kan jadi jangan karena misalkan karena hati kita itu kok masih agak ada kotor-kotoran dikit terus nggak melakukan, itu juga tidak boleh kan gitu. Dan memang penyakit itu ini dengan kalau bahasa Jawanya itu dislimpeki. Iya. Orang yang terkena sesuatu kok ditahan, dipikir, maka susah sekali. Tapi kalau diselimpekkan bahasa Indonesia, dilupakan gitu ya. Diabaikan, dialihkan kepada yang lain. Seperti orang mau mati, yang namanya sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya. Tapi orang beriman ketika mau mati itu dibuka pintu surga sehingga dia melihat tempatnya di surga.
ketika dicabut nyawanya nggak akan terasa Terasa. karena dialihkan. Ketika Nabi Yusuf begitu tampan ya kan, apa si Zulaikha itu memanggil wanita-wanita bangsawan di Mesir itu, kemudian dikasih pelem mangga, pisau, dia nggak terasa lagi itu. Ketika Nabi Yusuf keluar, nggak terasa lagi mengonceng-ngonceng, Keiris. mengiris-iris tangannya itu nggak terasa lagi. Kenapa? Karena saking nikmatnya melihat terpesonanya. Nabi Yusuf itu. Iya, iya. Nah, begitu juga susah sekali kita untuk mengalihkan dari sesuatu ikhlas itu dialihkan kepada yang lain, artinya disibukkan hati kita itu, mestinya begitu. Iya, iya. Sehingga Jadi untuk ikhlas itu nanti kuncinya obatnya itu hendaknya hati kita itu selalu sibuk ingat Allah gitu ya. Nah, kemudian selain itu ikhlas itu kan berarti lawannya kan riya kan ya, riya. Nah, kemudian kan dalam hati itu masih ada penyakit lain, misalkan ada takabur, ada ujub, kemudian ada apa itu namanya? Hasud. Nah, hasud itu kadang hasud itu kan masih ada kan ya. Orang itu kadang ketika melihat kesuksesan orang lain tidak suka atau bahkan berusaha bagaimana supaya kesuksesan atau nikmat yang diberikan oleh orang lain itu hilang itu. Itu gimana caranya perhasutan itu supaya hilang, itu triknya bagaimana nih Pak Ustadz? Pak Kiai Amin, mohon coba di triknya kita kembali menyadarkan diri bahwa rezeki kita sepeser pun tidak akan pernah tertukar. Ketenaran kita tidak akan pernah tertukar, gitu ya. Walaupun orang lain itu sukses seperti apa, itu tidak akan mempengaruhi rezeki kita. Walaupun kita berkawan dengan dia, aku mau dempel-dempel kepada dia biar saya ketularan suksesnya, belum tentu juga. Seperti dalam bisnis itu bisa kita niru strateginya bisnis, niru strateginya promosi ke orang-orang yang telah sukses itu, Ustaz. Tapi rezekinya itu tetap sendiri-sendiri gitu. Iya. Larisnya warung itu tetap sendiri-sendiri gitu. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa apa yang akan menimpa diri kita itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu buruk maupun tidak buruk, walaupun buruk atau baik. Artinya kita tidak perlu iri-iri, kecuali ada dua hal yang diperbolehkan iri itu, yaitu iri kepada orang yang diberi oleh Allah ilmu, kemudian dia bisa mengamalkan ilmunya, dan iri yang diperbolehkan yang kedua adalah orang yang diberi harta oleh Allah dan dia bisa menasarufkan dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua iri ini yang diperbolehkan. Selain itu tidak diperbolehkan, dan kita harus berusaha untuk tidak iri, tidak hasad. Jadi hasud itu dengan kata lain kan kita itu tidak terima dengan apa yang ditentukan oleh Allah gitu ya. Jadi Allah memberikan sesuatu pada orang lain itu ketika kok nggak terima kan gitu. Jadi intinya kembalikan semuanya pada Allah, bahwa semuanya itu sudah Allah yang ngatur kan gitu ya. Dan diantaranya lagi ya mensyukuri nikmat Allah itu. Allah berikan kepada kita, harusnya kita sibuk syukur, malah kita ngabsen nikmatnya orang lain yang pada orang lain. Hati kita ini selalu bersyukur bahwa ini nikmat yang sangat luar biasa diberikan kepada saya. Dan itu tadi ya, yang namanya hasud kan, kalau takrifnya sebenarnya hasud itu kalau takrif para ulama ya kan, itu menginginkan kenikmatan yang pada orang lain itu hilang. Entah itu kita dapat atau tidak, yang penting hilang. Kalau mereka itu sukses bisnisnya, mudah-mudahan hancur bisnisnya. Itu hasud. Sehingga kalau orang yang berbau-bau syirik jadi dipasang menyan atau supaya enggak laris gitu kan. Beda nanti dengan fastabiqul khairat atau yang namanya ghibthah. Kalau ghibthah itu kan nanti tetangga sukses, entah itu hilang atau tidak dari tetangga kita, yang penting saya juga pengen sukses seperti dia. Itu namanya ghibthah. Atau berlomba-lomba, itu beda lagi. Jadi seperti ceritanya Nabi Rasulullah ketika Mi'raj itu kan. Nah, itu ketika dengar kata ghibthah itu jadi ingat. Jadi ketika Rasulullah ke
apa itu namanya Mi'raj itu kemudian mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Kemudian kan turun ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya nggak ada komentar. Kemudian ketemu Nabi Musa. Gimana, Mat? Disuruh apa? Oh, disuruh sholat 50 waktu. Komentarnya Nabi Musa, wah, oh nggak kuat tuh umat saya aja yang top nggak kuat, apalagi umat kamu. Itu ada yang menafsirkan bahwa itu sebenarnya Nabi Musa itu ya iri, ya hasut itu sebenarnya hasut itu. Ya jadi kalau Nabi ya ada hasut-hasutan, tapi itu ya disebut Tapi itu menyenangkan bagi kita. disebut gitu. Jadi biar bagaimanapun walaupun hasut, entah itu hasut atau gitu ya kalau gitu aja ya biar sopan kan gitu. Tapi tetap aja karena Nabi Musa adalah kasih Allah maka menjadi berkah buat kita. Kalau tanpa Nabi Musa berarti kan kita 50 Kejat-kejat ya. kejar-kejar. Dan alhamdulillahnya itu Nabi Muhammad tuh punya malu. Bahkan memang bukan punya malu ya, Iya. memang sangat pemalu gitu kan. Malu kan. Andai kata Nabi Nggak punya Muhammad malu. nggak punya malu, bisa jadi nggak ada Enggak sholat tuh. pulang nggak dapat apa-apa malah. Iya. Nah, jadi itu tentang hasut itu Tapi kalau hasud dengan takrif tadi, definisi tadi, tetap nggak boleh. enggak boleh ya. Walaupun urusan ibadah ya kan. Mm. Walaupun di hadis itu ada kan tafsir hadis itu kan nanti sebenarnya ke ghibtoh. Karena hasud itu nanti dia membaca Quran mempeng sekali. Kalau hasud berarti bagaimana dia biar tidak bisa membaca Quran. Ya. Nanti tak karo wudu tak singgoli nek bojone ngono jadinya. Tapi tetap itu hiptoh ya, Hiptoh. bukan hasut itu ya. Nah, jadi itu obatnya itu hendaknya kita mensibukkan diri dengan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu. Kemudian ada lagi itu tentang karena ini nonstop ya sampai lama ya. Nah, kemudian ini lagi penyakit itu adalah dendam. Dendam itu berharap agar orang lain itu ingin dendam itu ya membalas kan gitu ya dendam. Sakit hati. Nah, jadi lawannya itu maaf kan. Jadi kadang-kadang kita itu susah loh memaafkan orang dendam ketika kadang disakiti itu hawanya itu mau balas saja. Itu gimana Pak Amin? Jadi balas dendam yang terbaik itu adalah kita melakukan hal-hal yang baik, kemudian kita menjadi orang yang berprestasi, sehingga orang yang dulu pernah meremehkan kita itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu balas dendam terbaik itu adalah kita melakukan terobosan-terobosan dalam beramal itu, sehingga kita punya amal unggulan, sehingga orang-orang yang dulunya meremehkan kita nanti berubah menjadi tepuk tangan mengagumi kita. Itulah balas dendam yang terbaik. Sehingga nanti bisa kapok ini. Ya kita jangan kayak gitu ya, penting itu balas dendam yang diperbolehkan dan itu terbaik. Iya. Jadi kita tunjukkan prestasi kita. Jadi kita salib gitu ya. Jadi Karena namanya yang tadi fastabiqul khairat jadinya kan. Maksudnya fastabiqul khairat. Orang itu kan sukses karena macam-macam sebenarnya. Ada orang sukses karena dia keluarganya sukses sehingga dia numpang sukses. Ada orang sukses karena dia memang dekat dengan pemerintahan. Jadi kayak kapstok gitu, kayak kapstok cantolan baju itu. Ketika dia nyantol aja suksesnya itu gitu. Tapi ada sukses yang serius itu adalah from zero to hero gitu. Dari nol sampai menjadi seorang yang super. Itulah orang-orang yang sukses sejati. Iya. Jadi itu artinya kalau untuk mengatasi apa itu namanya balas dendam. Tapi ini kaitannya kan itu tentang kesuksesan misalkan ya. Kalau misalkan dendamnya itu karena hal-hal yang tidak menyangkut itu, misalkan kan kadang kita menghadapi orang yang omongannya itu loh, omongannya itu cekak-cekit terus mungkal mangkelaki ya, itu gimana itu? Dendam itu kan terbakarnya hati. Ya kan? Tadi yang cara yang disampaikan Ustadz Amin tadi, iya. Tapi kalau kita sudah usaha nih ya tetap kalah saja. Enggak mari-mari itu. Iya. Hanya ada juga yang perlu kita usahakan untuk melerai daripada hati yang berkobar itu.
Di antaranya kita usaha didoakan. Ini Mm-mm. berat sekali gitu. Iya, iya, iya. Kita kan pernah ya, misalnya dengan orang itu sedang nggak enak itu, mau mendoakan, ya Allah lancarkan rezekinya ya Allah. Waduh, kalau dia lancar jadi gimana? Ini berat Iya. sekali. Tapi Harus kita kata Nabi kan, belajar. idza ta'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaib, qala al malak Amin. amin Heeh, walaka bimithli. heeh. Kalau seorang muslim itu mendoakan kepada saudaranya dengan tanpa sepengetahuan orang itu, maka malaikat berkata, amin, semoga engkau juga begitu. Mm-mm. Jadi doanya malaikat lebih manjur daripada doa kita. Mm-mm. Artinya malah kita yang didoakan malaikat. Tapi itu ya memang sangat berat. Tapi usahakan kalau kita sedang dendam, memang niatlah saya mau doakan dia. Kadang-kadang malam ini belum kuat kita Mm-mm. mau mendoakan, besok dicoba lagi. Dan itu memang sesuatu yang berat ya, Sangat berat berat. karena memang berarti itu harganya mahal, sesuatu yang istimewa ya, Mahal harganya mahal. sekali. Jadi beratnya itu dua itu, mau satu mendoakannya itu sudah berat, kemudian merahasiakannya itu juga berat. Kadang udah tadi malam mendoakan, pagi tergoda, wah mau begini tak dongakake ya, gitu kan kadang ada kan. Nah jadi itu kita Tapi itu memang penyakit hati itu melawannya berat semua. berat. Nah, ya solusinya seperti itu, dan itu melawannya itu penyakit hati itu ada semuanya kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi supaya kita mudah memaafkan. Nah, kemudian ada lagi yaitu ujub. Ujub itu bangga dengan amalnya. Nah, bangga dengan amalnya, merasa amalnya hebat, dan selanjutnya merasa wah kalau saya ini surga nih pantasnya gitu kan. Nah ujub itu bagaimana cara solusinya supaya ujub itu kok hilang, itu gimana? Ujub itu kan merasa heran, kagum dengan dirinya sendiri. Berarti dia nggak sadar kalau itu dari Allah. Iya iya iya. Orang yang ujub itu dia merasa bahwa dia istighfar itu ya dia yang menggerakkan. Padahal wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah itu menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi kita istighfar itu digerakkan oleh Allah kok. Bibir kita yang menggerakkan astagfirullahaladzim. Gusti Allah menggerakkan saya. Itu mestinya begitu. Tapi orang ujub kan merasa, wah saya sudah bisa istighfar. Sayanya itu tadi yang disampaikan kan, anania, penyakit anania. Sehingga apapun Aku saya bisa sujud kok dilalai pas sujud ya Allah subhanallah wa bihamdi khusyuk itu kan, padahal menurut dia sudah tidak karena manusia ini sudah enggak karena manusia. Kalau ujub itu gloria itu di atasnya, di bawahnya lagi gitu kan. Tapi di hatinya keren sekali saya, kayaknya udah diterima ini amal saya sudah gak ria ini. Nah ini justru bersihkan hati yang semacam itu yang harus dihilangkan. Artinya kita kembali bahwa sujud saya ini Allah yang mensujudkan saya istighfar ini Allah yang mengistighfarkan saya, sholat malam itu Allah yang menggerakkan saya. Itu menghilangkan sujud memang sikap hatinya semacam itu. Dan lagi yang harus kita perhatikan tentang ujub itu, kita sadari bahwa diri kita tuh makhluk yang sangat lemah. Jadi memang kita tidak pantas untuk menyombongkan diri, membanggakan diri gitu. Karena kita itu misalnya puasa ya, puasa itu kan kita sudah sahur dan kita hanya jam 9 itu udah lemes gitu. Terus apa yang akan kita banggakan? Kemudian diri kita ini orang yang sangat kotor. Kita itu dari kepala sampai mata, telinga, perut, hidung, mulut itu penuh dengan kotoran semua. Jadi kita itu kemana-mana bawa kotoran gitu. WC berjalan ya, Iya, sapi betul. tank. Nah, ini kok gaya tuh terus ketemu Spiro, ketemu dari mana? Kita mau gaya. Makanya dulu ada seorang santri kisah ya, cerita itu. Ada orang yang sangat sombong itu, ya biasanya orang manggil tuan gitu. Mau kemana itu? Dia panggil namanya saja gitu, dan dia tidak ada rasa hormat sama sekali. Dia untuk membuat shock terapi gitu. Terus kamu kok nggak sopan sama saya, kamu nggak tahu ya saya itu siapa? Saya tahu kamu siapa gitu.
siapa saya itu? Kamu itu adalah apa, mani yang kental, gitu. Kamu itu sperma yang kental saja, kan gitu. Iya, iya. Dia diingatkan kayak gitu, akhirnya dia sadar, oh iya, saya itu cuman dari sperma. Kamu Mendi- sepiteng lah. Iya, betul. Sampai. Iya, kan kita kan Iya. asalnya dari sesuatu yang orang jijik ya, keluar dari tempat yang menjijikkan gitu ya. Iya. Mendingan telur bebek. Iya. Kalau telur bebek itu kan telur bebek itu orang masih beli. Coba kalau pagi-pagi mani, nggak ada yang mau beli Iya, gitu kan. iya, iya. Nah, artinya ketika kita menyadari bahwa kita memang bukan siapa-siapa, kan gitu ya. Kembalinya memang iya, ngerucutnya nanti sebagaimana Ustaz Ahmad tadi menyampaikan, ya akhirnya ke Allah semua. Iya. Jadi ujub itu memang kadang-kadang ya penyakit hati itu memang harus selalu berusaha untuk dihilangkan terus gitu kan ya. Jadi selalu berusaha. Perintah Allah dilakukan, penyakitnya dihilangkan. Jangan malah amalnya tidak dilakukan, artinya meninggalkan amal karena takut dikatakan riya misalnya kan, itu yang namanya riya. Tapi kalau memang orang nggak beramal nggak bisa riak. Nggak bisa. Iya, karena nggak ada amalnya. Tapi Tapi dia dosa. bisa sekali ya. Tidak Karena dia ber- itu kan urusan di hati. Oh, Jadi iya. misalnya kan dia bisa saja mengatakan itu kayak gitu, itu entah tujuannya seperti apa. Mendingan saya nggak ngapa-ngapain, itu dari ya, terus mikir biar orang kita ngomong Biar jangan kayak dia itu biar oh, dikira riya. ikhlas. Kalau saya ini loh biasa aja. Jadi pikirannya itu orang itu biar nganggap saya ikhlas. Nah itulah riya ya. Boleh malah Besar. riak double itu ya. Iya. Udah nggak Udah riya beramal. tambah provokasi. Nggak beramal, pembenaran, Menjelekan amal orang. menjelekan amal orang. Nah, itu ya. Jadi jadi ismun murokab, jadi misalnya tumbuh undung gitu kan. jadi kalau amal lahir lakukan, hati tetap bisa diperbaiki gitu. Jadi jangan untuk dijadikan pembenaran untuk meninggalkan kewajiban yang lahir gitu ya. Terima kasih, ini bincang-bincang santai dengan Bapak Kiai Amin Subaidi dan Kiai Ahmad Murab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah membersihkan hati kita, memperbaiki amal kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.